Ya, belajar tentang obat-obat terus ya, tapi juga ada obat tradisional dan kosmetik. Sehingga memang belajarnya CPOB, CPKB, CPOTB gitu ya. Ya, jadi sediaan farmasi itu terdiri atas obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Nah, bentuk sediaannya itu padat, setengah padat, cair. Ya, jadi tugasnya seorang apoteker, lulusan apoteker itu dia harus mampu membuat sediaan obat, obat tradisional dan kosmetik. Jangan lupakan ini ada obat tradisional dan kosmetik. Ya, adik-adik juga perlu belajar ini. Ya, kemarin di OSC OSC yang kemarin cutting yang barusan itu oh, di ada 2 stasiun yang apa namanya soalnya itu tentang kosmetik. Ya, jadi KIE tentang bagaimana memilih sunscreen yang bagus untuk anak-anak kemarin itu. Dan satu lagi bagaimana menguji sediaan stabilitas sediaan kosmetik. Ya, eh, apa namanya itu di OSC. Ya, jadi tidak hanya tentang obat saja, tapi juga ada obat tradisional dan kosmetik. Nah, itu tanggung jawab seorang apoteker. Ya, nah kalian harus bisa membuat formulasinya. Ya, sekali lagi formulasinya. Kalau kita bicara formulasi, itu berarti kita berbicara tentang bahan tambahan. Sekali lagi bahan tambahan. Memang kalau belajar di teknologi, bahan tambahan itu akan menjadi hal yang sangat penting dibanding bahan aktifnya itu sendiri. Ya, mungkin kalau kita belajar farmakologi, farmakoterapi, ya, itu kan yang diuplek-uplek itu kan, dikulik-kulik itu kan bahan aktifnya ya. Bagaimana mekanismenya, bagaimana pemilihannya itu akan berbeda kalau kita belajar pembuatan sediaan. Itu yang akan menjadi sangat penting adalah bahan tambahan. Sehingga kalian perlu tahu milih mengetahui bahan tambahan itu apa saja sehingga kalian bisa memilihnya dengan baik ya. Jadi perlu nanti kalian apa namanya enggak menghafalkan ya beberapa bahan tambahan dalam sediaan padat, setengah padat ataupun cair ya. Tuh. Kemudian bisa memeriksa dan memastikan ketepatan perhitungan kebutuhan sesuai formula. Nah, perhitungan ya. Jadi nanti akan banyak soal-soal juga yang apa namanya challenge kalian bagaimana perhitungannya. Jadi misalnya untuk 10.000 tablet itu bahan apa namanya lubrikannya itu harus nimbang berapa gitu. Akan banyak sekali soal-soal seperti itu ya. Karena memang di tingkat real pekerjaannya ya memang kalau kita di bagian R&D ya memang hitung-hitung gitu ya. Kemudian lulusan apoteker mampu mengawasi penyiapan bahannya, memastikan penimbangannya, kemudian pengukuran dilakukan dengan benar dan memastikan tindakan pencegahan pencemaran silang itu dapat diterapkan ya. Jadi ini praktikum lah ya. Nah, apa namanya seperti di praktikum ya, nimbangnya benar. Kalau nggak benar kan bisa jadi kalau kita bikin pengikatnya itu harusnya 5%, kemudian kalian nimbangnya salah sehingga tidak bisa apa namanya terikat dengan baik. Nah, itu akan bermasalah ya di evaluasi akhirnya. Ya, ya, kemudian ini tugas kalian ya. eh yang nanti berarti bisa mengawasi dan memastikan penyiapan alat, peralatan, dan ruangan yang sesuai untuk pembuatan produksi, baik sediaan obat steril ataupun non-steril, ya. Untuk sediaan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan obat kuasi, dan sediaan obat kelompok beta-laktam. Ya, kemudian bisa menetapkan prosedur, melakukan pengawasan, dan memastikan pembuatan atau produksi dan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik dilaksanakan sesuai prosedur yang diterapkan. Ya, jadi kalian harus bisa setelah membuat formula,
bisa membuat apa namanya eh, cara pembuatannya bagaimana ya, menetapkan prosedur ya. Ini ada di praktikum ya. Kemudian kalian mampu menetapkan rancangan kemasan, brosur, leaflet, dan memastikan rancangan memenuhi ketentuan untuk hasil produksi. Ya, jadi bisa membuat kemasan, brosur, leaflet. Nah, ini termasuk kompetensi semua. Nah, kalian kira-kira bisa nggak ini? Ya, kompeten nggak untuk bisa memenuhi item-item ini semua? Kalau bisa, berarti kalian disebut kompeten. Nah, itu dibuktikan dengan eh, soal-soal yang bersumber dari eh, apa namanya guideline ini, kompetensi ini. Ya, nah ini kemasan-kemasan ya. Kemudian pendokumentasian. Ya, kalau tadi pembuatan, ya, nanti kalian juga harus bisa melaksanakan quality control, pengujian mutu, ya, ataupun quality assurance, ya. Jadi kalau di industri farmasi itu wajib ada tiga. Yang seorang apoteker ya, tadi bagian produksi, kemudian bagian quality control, ya pengujian mutu, dan satu lagi pemastian mutu, quality assurance. Ini kalau di industri farmasi. Ya, kalau di industri kosmetik tergantung golongannya, golongan A atau golongan B. Kalau golongan A wajib apoteker, kalau golongan satu apoteker saja cukup, kalau golongan B boleh tenaga teknis kefarmasian. Ya, oke. Ini nanti apa namanya pengujian mutu, pemastian mutu nanti akan lebih detail oleh dosen lain ya. Nah ini ya, jadi kalau bisa membuat, memproduksi, kemudian mengevaluasinya ya, tablet, evaluasi tablet misalnya mulai dari karakteristik. Oh, di sini hujan deras ya, semoga suara saya terdengar ya. Mulai karakteristik, kemudian eh, waktu hancur, kemudian disolusi, ya, itu kalian juga harus bisa karena itu masuk di kompetensi, mampu melakukan pengujian mutu, ya. Bagaimana melakukan disolusi itu juga kemarin keluar di OSC. Ada juga keluar di soal UKAI juga ada, ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau di teknologi itu ya recall kembali bahwa apa yang kalian kerjakan di S1 dulu ya. Jadi mulai membuat formulasinya, kemudian membuat metode pembuatannya sampai mengevaluasinya ya. Itu akan menjadi kompetensi kalian ya dan itu ada di SKAI ya. Jadi apa yang kalian lakukan itu ada di SKAI. Kalian akan disebut kompeten kalau bisa melakukan ini semua tadi, ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara di industri farmasi ya, di industri farmasi, ketika membuat apa namanya tablet atau membuat suatu sediaan itu awalnya bagaimana sih ceritanya? Jadi biasanya awalnya itu dari marketing ya. Marketing biasanya saya mau jualan saya masih ingat dulu ketika apa namanya pertama kali saya di industri farmasi ya bekerja di sebagai supervisor bagian eh, formulasi ya di Departemen Research and Development ya. Marketing itu mau menjual tablet yang Norvax mau habis masa patennya. Itu tahun 2005 dulu. Mau habis masa patennya. Nah, ketika mau habis masa patennya,
itu kan dulu kalau masih dalam masa paten, pabrik lain kan nggak boleh membuat ya, karena patennya pabrik tersebut, Norvax, Novartis ya. Nggak boleh pabrik lain bikin. Karena sudah habis masa patennya, pabrik lain baru boleh memproduksi. Kita tahu sendiri amlodipin itu, wah, wah, sekarang aja seperti kacang goreng ya, laris sekali ya. Apalagi dulu ya, apa namanya, sejak tahun 2005 tuh, laris sekali untuk memaintain hipertensi ya, amlodipin. Amlodipin mau habis, Norvax mau habis masa patennya, kemudian mau dibuat obat generiknya, baik obat generiknya maupun generik berlogo atau dengan branded nama dagang, ya. Kan muncul Tensifax dan banyak sekali ya. Mau habis, marketingnya mau jualan. Saya mau bikin apa namanya amlodipin yang persis sama apa namanya Norvax ya, ukurannya, kemudian warnanya, saya mau jualan seperti ini, amlodipin 5 miligram dan 10 miligram gitu. Nah, dari situ dari marketing kemudian turun ke pabrik ya. Eh, ini tugasnya R&D nih. Tahun depan kita mau jualan, sehingga kamu kembangkan sekarang tablet yang seperti Norvax ini ya, amlodipin 5 miligram sama 10 miligram. Nah, di situ apa namanya bagian research and development ya, mulai mengembangkan formulasinya mulai skala lab sampai nanti skala produksi dan siap untuk diproduksi. Ya, bagian R&D biasanya terdiri atas super apa namanya formulasi, kemudian bagian apa pengemasan dan bagian registrasi. Ya, dan bagian registrasi. Karena eh, ketika mau jualan kan tentunya butuh nomor izin edar ya, dan itu dilakukan oleh bagian registrasi yang ada di Departemen R&D. Nah, bagian registrasi ini membutuhkan data-data yang nanti akan disubmit ke BPOM. Data-datanya biasanya disuplai oleh eh, dari formulasi maupun dari kemasan ya, kan butuh data misalnya data stabilitas ya, data stabilitas tablet amlodipin, baik stabilitas jangka panjang maupun stabilitas dipercepat, itu dibutuhkan datanya ketika mau submit registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar. Nah, itu yang mengerjakan adalah bagian formulasi, ya. Jadi bagian skala lab, apa namanya, bagian formulasi mengerjakan mulai skala lab ya, mungkin eh, 1 kilogram gitu sampai skala produksi mau 100.000 tablet gitu ya. Dimana scale up mulai dari lab yang cuma 1 kilo ke skala 100.000 misalnya. Nah, itu R&D yang mengawal ya. Setelah mendapatkan apa namanya eh, batch record ya. Jadi batch record itu isinya formulasi dan tahapan-tahapannya yang sudah fix ya. Kalau R&D itu kan mengawal sampai benar-benar fix ya. Jadi berapa misalnya ketika mengembangkan tablet memakai granulasi basah. Ketika granulasi basah harus mengembangkan pengikatnya. Jumlah airnya berapa ya? Kalau skala lab misalnya butuhnya eh, 100 mili. Kalau skala produksi 100.000 tablet butuhnya berapa ya? Oh, butuhnya 10 liter gitu. Kebasahan nggak ya? Kemudian atau ke apa namanya? kurang kurang basah sehingga tidak bisa membuat massa granul itu menjadi baik. Nah, itu R&D di situ bekerja ya. Jadi sambil bisa membayangkan dulu ketika praktikum. Nah, itu pekerjaan R&D ya. Sampai skala produksinya fix, oh jumlah airnya segini, pengeringannya sekian menit, pencampurannya antara amlodipin dengan eksipien pengisinya si misalnya laktosa itu sekian menit supaya nanti apa homogen campurannya itu R&D yang menentukan ya. Kemudian baru setelah fix masuk ke bagian produksi ya.
bagian produksi nanti yang akan kayak dari batch ke batch udah tanggung jawabnya produksi. Ya. Nah, itu ya. Jadi perjalanan suatu pengembangan suatu sediaan itu seperti itu di industri farmasi ya. Nah, kalau kita lihat profil produk dan industri farmasi di Indonesia itu memang kalau secara market ya, kalau produk paten itu mungkin hanya lebih sedikit, apa namanya, paling dikit ya, hanya sekitar 17%. Ini tahun 2015 ini datanya. Hampir sama sih data yang sekarang. Jadi paten pasti lebih sedikit beredarnya dibanding produk yang obat yang apa namanya generik ataupun yang OTC ya. Kemudian ini kalau industri farmasinya ya, ini Kalbe Farma ya sebagai apa namanya PMDN ya perusahaan dalam negeri ya. Itu yang terbesar, kemudian ada beberapa industri lain ya. Semoga nanti dapat kesempatan ini adik-adik bisa bisa PKP di tempat-tempat ini ya. Ah, apa namanya? Ini perusahaan dalam negeri masih yang terbesar ya. Nah, memang kalau di industri farmasi ya, seperti yang tadi contoh apa namanya, yang saya contohkan tadi, Norvax udah mau habis masa patennya, kemudian kita bisa membuat namanya obat kopi nih. Oh, obat kopi itu amlodipin ya. Jadi kita kopi eh, apa namanya si Norvax ini ya. Jadi kalau obat-obatan, maksudnya obat farmasi ya, itu mengembangkannya kan untuk menjadi suatu obat itu kan mahal sekali. Sehingga memang industri farmasi di Indonesia itu hampir tidak ada ya yang punya obat paten, apa namanya obat paten sendiri itu nggak ada. Ya, mengembangkan obat yang benar-benar bahan aktifnya baru sekali itu nggak ada. Ya. Beda mungkin kalau obat tradisional mengembangkan fitofarmakanya mungkin ada ya yang obat asli Indonesia gitu ya. Tapi kalau yang obat farmasi, obat yang baru-baru misalnya obat antiinflamasi atau apa itu nggak ada ya. Sehingga kita biasanya kalau obat di industri farmasi itu obat kopi. Jadi apa yang mau habis masa patennya gitu ya, yang apa namanya, yang bisa kita kembangkan untuk menjadi produk yang diproduksi di industri farmasi gitu. Yang namanya obat kopi itu seperti itu. Jadi memang tidak ada obat paten yang benar-benar paten dari industri farmasi kita sendiri ya. Karena ngembangkannya itu wah, mulai dari penelitiannya terus nanti ada uji klinik satu dua, wah itu mahal sekali dan kita nggak belum sampai ya ke sana ya. Nah, kita kan mau apa namanya mengembangkan formula obat kopi ya. Tentunya ketika kita mengembangkan formula obat kopi itu kita memerlukan kalau di BPOM itu ketika submit data itu harus ada eh, kesesuaian bioekivalensi dengan obat paten atau inovatornya. Jadi misalnya amlodipin gitu. Nanti dibandingkan dengan Norvax, bioekivalensinya itu sama nggak gitu. Bisa dengan datanya bisa berupa disolusinya, profil disolusinya bagaimana, sama nggak? Kalau sama berarti obat itu bagus gitu ya, karena kan kalau formula kan ini ya kita nggak bisa nyontek ya kan, nggak bisa nyontek Norvax kan, kita kan kembangkan sendiri gitu, sehingga kita apa namanya, kita harus bisa membuat formula sebagus mungkin yang nanti ketika diuji misalnya disolusinya profilnya sama dengan si Norvax gitu. Nah, kadang ada kendala juga formula obat inovator itu ada yang dipatenkan sehingga kita nggak bisa pakai formula tersebut gitu ya. Kita harus cari formula apa namanya lain lagi. Kemudian kadang keterbatasannya kalau kita obat kopi itu data-data obat inovator itu kadang kita susah mendapatkan sehingga kita agak kesusahan ketika akan uji bioekivalensi.
Ya, nah ini ya mungkin beberapa kendala ketika kita mengembangkan formula obat kopi. Ya, nah ini ya ketika kita mengembangkan suatu produk, sekarang banyak menggunakan apa namanya istilah ini quality by design. Jadi quality by design itu adalah bagaimana kita mengembangkan, memformulasi produk itu kita apa namanya benar-benar tinjau secara sistematis sehingga nanti kita nggak terlalu trial yang apa namanya yang acak gitu sehingga kita bisa mengendalikan prosesnya. Tujuannya meminimalkan resiko ya. Jadi misalnya kita harus melakukan preformulasi ya. Jadi harus tahu sifat fisika kimianya supaya nanti bahan-bahan tambahan yang sesuai untuk bahan aktif ini apa ataupun metode pembuatan yang sesuai apa itu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung eh, ada bahan aktif. Terus ini eh, kemarin kita pakai formula ini untuk misalnya kan mau mengembangkan amlodipin. Terus kita punya formula, misalnya sudah punya nih formulasi tablet paracetamol, kita cobakan aja wes dek, tablet amlodipin, siapa tahu bisa. Itu nggak bisa seperti itu, ya. Kita harus tahu persis amlodipin ini sifat fisika kimianya seperti apa, gitu. Nah ini ya, jadi beberapa tahapan pengembangan produk ya, yang mungkin adik-adik dulu pernah lakukan ketika di S1 ya. Ini kita harus bikin dulu sebenarnya target produk profilnya ya. Kemudian preformulasi studi. Mungkin adik-adik sudah mengenal nih preformulasi studi ya. Kemudian membuat produk desainnya ya, desain prosesnya ya, kemudian validasi prosesnya. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Nah, ketika kita membuat produk, kita harus bisa menentukan kita produk profilnya itu seperti apa, mulai rute, bentuk sediaan, ukurannya, dosisnya, ya, kemudian apa namanya penampilan si produk ini seperti apa, kemudian target pasien seperti apa, dan juga marketingnya nanti ini mau dijual ke mana, itu harus kita tentukan di awal. Ketika kita mau membuat obat, kita tentukan di awal. Ini mau dijual kemana itu harus kita tentukan, mau di Indonesia, mau diekspor, itu karena kan nanti menentukan eh, stabilit uji stabilitasnya ya. Misalnya kita mau pasarkan di Indonesia, berarti nanti ketika kita menguji stabilitas sediaan ini berarti ngikutin zona di Indonesia. Misalnya suhu dan kelembapan di Indonesia itu kan suhunya panas tapi dia lembab ya. Jadi kita set eh, penyimpanannya itu di suhu panas, misalnya 30 derajat, RH-nya 75%. Beda nanti kalau mau kita jual ke Arab, misalnya, ini tabletnya mau kita jual ke Arab Saudi. Berarti nanti BPOM pasti akan minta studi stabilitasnya, ya. Studi stabilitasnya berarti mengikuti di Arab itu panas tapi kering, ya. Mungkin sama-sama bisa suhu 30 untuk real conditionnya, tapi RH-nya itu pasti di bawahnya ya, bisa 60% RH-nya. Tuh. Nah ini ya, misalnya kita buat target produk profilnya, misalnya kita mengembangkan tablet eleftriptan 20 miligram misalnya. Eleftriptan 20 miligram, rute pemberiannya ini oral. Bentuk sediaannya tablet, immediate release ya, dosis maksimumnya ini sekian. Penampilannya tablet logo, target populasinya untuk dewasa, dosisnya 2 kali sehari, kemasannya nanti maunya blister, marketingnya mau diedarkan di seluruh wilayah Indonesia, misalnya. Nah, kita bisa buat terlebih dahulu, ataupun ini ya, kalau mau bikin sirup ya, paracetamol misalnya, rute pemberiannya, bentuk sediaan ya,
kemudian sampai marketingnya, ya. Nah, kemudian ini yang paling penting ketika melakukan studi preformulasi. Apa sih studi preformulasi? Itu kan kita menentukan sifat fisika kimia dari bahan aktif ya. Kita harus tahu dia kelarutannya bagaimana, kemudian dia pH berapa misalnya, kemudian kalau di tablet itu kita juga harus bisa menentukan ini dia mudah mengalir atau tidak, ya, kompaktibilitasnya bagus atau tidak. Nah, itu ada di studi praformulasi ya. Kemudian ini saya highlight ini tentang apa namanya klasifikasi ya, klasifikasi biofarmasetika dari suatu obat. Ada kelas 1, 2, 3, 4 nih. Ini penting ya. Jadi kalau kelas 1 ya itu kelarutan tinggi, permeability tinggi. Wah, enak kalau punya apa namanya obat-obat kayak ini, formulasinya mudah, nggak perlu ada treatment khusus karena kelarutannya itu sudah bisa bagus ya, tapi juga dia mampu menembus dengan baik. Ya, ini beberapa obat yang eh, masuk kelas ini ya. Yang kelas kedua adalah ini kelas BCS nih ya. Semoga masih ingat ya. Ini kelas 2 ini permeability-nya bagus, tapi dia solubility-nya jelek ya. Ketika solubility jelek, biasanya kita harus meningkatkan kelarutannya. Ya, dia nggak bagus kelarutannya, sehingga biasanya kita tambahkan kalau misalnya di tablet gitu, berarti bahan tambahannya apa namanya pengisinya, misalnya kita tambahkan bahan-bahan yang mudah larut, ya, karena bahan aktifnya sendiri dia kurang larut, sehingga bahan tambahan pengisinya, misalnya kita tambahkan laktosa, dia yang mudah larut, ya. Kemudian ada kelas 3 dia kelarutannya tinggi, tapi permeabilitasnya kurang bagus, ya. Nah, itu ada di kelas 3. Yang kelas 4 ini sudah kelarutannya rendah, permeabilitasnya rendah, gitu ya. Nah, ini agak susah ini yang kelas 4 ini untuk apa namanya formulasinya, ya. Biasanya misalnya kalau di tablet kita harus tambahkan eh, bahan yang bisa meningkatkan disolusinya dengan cepat ya, supaya nanti dia tidak bermasalah di ketika uji disolusi misalnya ya. Tuh. Nah, ini kelas 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tadi kita sudah melakukan apa namanya, membuat target produk profilnya, kemudian studi praformulasinya, kita buat speknya ya. Jadi nanti kita buat spek acuannya dari FI ya. Jadi mulai dari ini konsepnya, cara penulisannya ini sudah ada di PPOP ya. Ini mengacu di PPOP ya. Bentuk sediaan, bahan aktif. Nah, ini persyaratan kadarnya ada di BPOP ya, di di Farmakope, maaf, di Farmakope kalau persyaratannya ini ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau di R&D itu tugas kalian ini membuat spek produk ya. Misalnya tugasnya sirup paracetamol, membuat spek sirup paracetamol. Kemudian misalnya eh, membuat tablet digoxin, bahan aktif digoxinnya pun yang membuat adalah R&D ya, bahan aktifnya ya. Tadi spek produknya, kalau ini spek bahan aktifnya. Ini spek bahan pengemasnya ya. Ini juga dilakukan oleh R&D. Nah, ini tadi sediaan sirup ya. Kalau ini sediaan tablet ya.
Nah, ini juga sudah ada acuannya di PPOB. Oke. Nah, ini sekarang karena saya sediaan non-steril ya, eh, mungkin adik-adik saya apa namanya ingatkan kembali nih ya. Ini mungkin pelajaran semester 4 nih ya. Semester 4 ya. Ini bagaimana kita alur membuat tablet, menentukan metode pembuatan yang sesuai ya. Menentukan metode pembuatan yang sesuai itu seperti apa ya. Misalnya ini ya, kita sudah buat target produk profilnya tadi TPP misalnya ya. Sudah membuat, kemudian ada studi preformulasinya ya. Kemudian kita tahu dia masuk BCS kelas berapa ya. Misalnya kalau masuk BCS kelas 1 kelarutannya bagus ya. Berarti kita lihat dosisnya. Kalau kelarutannya jelek, misalnya kelas 2 dan kelas 4 tadi ya, berarti kita harus perbaiki kelarutannya ya, memperbaiki kelarutannya ya, atau kita kecilkan ukuran partikelnya ya, ataupun tadi itu kita menggunakan eksipien-eksipien yang larut air. Ini adalah salah ini ya. Jadi ada beberapa cara untuk apa namanya? Memperbaiki kelarutan dari bahan aktif ketika kita mau membuat tablet. Ya, yang paling banyak biasanya ini paling mudah. Kita eksipiennya kita pilihkan eksipien-eksipien yang larut air. Ya, kemudian setelah apa namanya dengan perbaikan beberapa teknik ini kita lihat ini ke dosisnya ya. Dosisnya dosis kecil atau dosis besar. Dosis kecil itu biasanya di bawah 50 miligram, dosis besar di atas 50 miligram. Kalau dosis kecil ya, kita lihat nanti kira-kira ketika dia kita campurkan, dia mudah tersegregasi enggak? Memisah-misah enggak atau dia gampang apa namanya kompatibel atau mudah tercampur tidak mudah tersegregasi dengan eh, bahan tambahan. Kalau dia tidak mudah tersegregasi ya kita bisa lakukan direct compression. Jadi kita bisa cetak langsung, kempal langsung. Tapi kalau mudah tersegregasi ya kita lihat bahan aktifnya ini dia eh, apakah stabil di apa namanya di pemanasan atau dia bahan aktifnya lembab atau tidak ya kita lihat kalau dia sensitif air lembab ataupun sensitif panas kalau kena lembab air nanti dia yang terdegradasi atau rusak kemudian kalau kena panas juga terdegradasi rusak. Kalau iya, berarti kita pakai metode dry granulation, pakai metode granulasi kering. Tapi kalau dia nggak sensitif, nggak apa-apa tuh dikasih air, nanti pengeringan, pakai suhu 60 nggak apa-apa, ya sudah, berarti dia bisa kita lakukan wet granulation. Ya, itu untuk yang dosis kecil. Kalau yang dosis besar, kita lihat sifatnya ya. Kalau sifatnya itu bagus misalnya, meskipun dosis besar, tapi dia sifat alirnya ya bagus, itu kita bisa lakukan direct compression. Tapi kalau sifat alirnya jelek, berarti kita lihat dia tadi sensitif panas atau enggak. Kalau sensitif ya dry granulation, kalau enggak sensitif berarti wet granulation. Ya, nah ini cara ya. Ini salah satu kompetensi juga bagaimana kalian memilihkan metode pembuatan yang tepat untuk suatu bahan aktif ya. Jadi ini caranya ya. Jadi ketika memilihkan metode pembuatan untuk bahan aktif tertentu itu adalah suatu kompetensi kalian. Bisa nggak? Jadi harus mempunyai konsep berpikir seperti ini.
ya. Nah, pengisi ini, pengisi yang bisa kita pakai. Pengisi biasanya namanya diluen ya, atau bahasa Inggrisnya diluen. Ini paling banyak ini laktos. Laktos itu dia mudah larut air ya. Jadi biasanya yang dipakai di BCS untuk kelas 2 sama 4 tadi ya, yang tidak larut air biasanya kita tambahkan laktos ya. Kemudian kita bisa tambahkan mikrokristalin selulose, dextrose ya, sukrose ya. Kalsium karbonat ini tidak larut air ya, hidrofob ya, di kalsium fosfat, magnesium karbonat ya. Ini adalah diluent atau pengisi. Nah, ini yang perlu kalian hafalkan nih, laktos ya. Biasanya paling banyak dipakai nih ya. Laktos, kemudian mikrokristalin selulosa juga apa namanya? Dipakai juga kalsium karbonat sama di kalsium fosfat nih yang biasanya dipakai di industri ya. Nah, ini pengikat ya. Dihafalkan beberapa ya. Starch ya, amilum itu juga bisa sebagai pengikat ya, tapi sudah jarang sekali. Yang paling banyak ini ya, PVP, polyvinyl pyrrolidone ya. Polyvinyl pyrrolidone ya. Kalau di UKAI itu yang keluar tuh bukan nama singkatannya ya, Dek ya. Makanya biasanya kalian harus hafalkan juga nama panjangnya ya, polyvinyl pyrrolidone ya. Karena di dalam biasanya ketika OC apa UKAI ataupun OC, terutama UKAI ya, misalnya ada formulasi gitu ya. Formulasi itu biasanya jarang yang misalnya pengikat dia PVP gitu nulisnya enggak. Nulisnya itu apa namanya? Panjangnya polyvinyl pyrrolidone gitu. Nah, ini kalian hafalkan. Ini paling banyak keluar ya kalau pengikat PVP sama golongan selulose ini. Selulose itu kenapa dia bisa jadi pengikat? Karena kalau dikasih air ngembang. Ketika dikasih air ngembang dia bisa menjadi apa namanya pengikat ya hidroksi propil metil selulose HPMC sama metil selulose ya golongan selulosa. Ini paling banyak dipakai nih. Ada satu lagi gelatin sebenarnya nggak muncul di sini nggak muncul di apa namanya di yang literatur ini. Gelatin juga masih dipakai ya dek ya. Bukan pre-gelatin starch tapi memang gelatin gitu. Gelatin ya. Tuh yang sering dipakai. Nah, ini disintegran. Disintegran yang paling banyak dipakai nih ya, SSG, sodium starch glycolate. Nah, ini nama incinya kan, nama generiknya ya. Nama dagangnya, kalau ada yang tahu nggak SSG apa? Yang paling sering banget diingat-ingat. SSG apa? Ada yang masih ingat nggak? SSG nama dagangnya apa? Halo? Kencang sekali hujannya di sini. SSG nama dagangnya apa? Masih ingat nggak? Halo? Ada orangnya di sini? Glikolis, Apa? glikolis, Apa? glikolis. Nggak denger deh. Apa? Primogel Ibu. Primogel ya. Jadi Primogel itu adalah nama dagang dari SSG. Ini kalian hafalkan. Ini sering keluar nih. Sodium starch glycolate. Ini karena paling banyak dipakai sih ya, emang di industri ya SSG ini. Kemudian Rose carmelosodium sama crospovidone nih. Ini juga sering dipakai. Tiga ini kalian hafalkan.
Mikrokristalin selulosa tadi bisa sebagai pengikat dan juga sebagai disintegran ya. Ini adalah Avicel nih ya, Avicel ya. Mikrokristalin selulosa, SSG, cross carmelo sama cross povidone. Ini kalian hafalkan sebagai disintegran ya. Oke, glidan ya. Glidan ini adalah bahan yang membantu untuk granul itu mudah mengalir ya. Paling banyak ini deh, talak sama aerosil ya. Ah, ini nama nama jenisnya sih foam silicon dioxide. Ini nama dagangnya aerosil, kaposil atau siloid ya. Jadi eh, bidan itu membantu bahan aktif, bukan membantu bahan aktif, membantu granul ya, membantu granul untuk lebih mudah mengalir. Ya, ini biasanya dihafalkan ditalak sama yang foam silicon dioxide ini paling gampang ya. Aerosil atau kaposil ya, bidan. Nah, lubrikan ya, lubrikan ini membantu ketika tablet mau keluar dari dice ya, supaya nggak tergores-gores sama dinding-dindingnya, supaya pinggirannya mulus ya. Itu kita kasih lubrikan. Nah, yang paling banyak itu lubrikan itu adalah magnesium stearat ini ya. Magnesium stearat ini sebagai lubrikan yang paling banyak dipakai. Cukup ngafalin satu sih. Ini aja magnesium stearat aja. Yang lainnya jarang dipakai sih, Dek. Ya, jarang dipakai. Biasanya mungkin kalau yang polyethylene glycol 4.000 sama 6.000 ini dipakai karena dia soluble ya, larut air biasanya dipakai kalau di tablet effervescent ya. Tablet effervescent itu pakai lubrikan ini. Ya, karena dia harus dimasukkan ke air, harus pecah di air ya, larut sempurna. Biasanya biasanya pakai polyethylene glycol ini. Ya. Kalau yang tablet biasa, oh hampir semua tablet itu pembuatan tablet itu menggunakan lubrikan magnesium stearat. Anti adheren atau anti lekat ya, supaya ketika di apa namanya punch-nya nempel untuk menekan itu nggak lengket ya. Kita bisa kasih talak ya. Jadi biasanya misalnya ada soal nih di UKAI, ketika seorang apoteker mengembangkan sediaan tablet, kemudian pada proses pencetakan terjadi permasalahan sticking, ya, lengket sticking gitu. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi problem tersebut? Nah, salah satunya adalah dengan menambahkan anti adheren, ya, menambahkan bahan tambahan anti adheren. Nah, itu di UKAI juga apa namanya banyak ya muncul permasalahan-permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya, contohnya soalnya seperti itu. Ya, kita tambahkan talak karena dia bisa berfungsi sebagai anti adheren atau anti lekat ini. Nama lainnya anti lekat ya, supaya nggak lengket ya. Nah, oke. Kalian coba nih apa namanya nomor satu ini. Kira-kira jawabannya yang berapa? Coba kalian apa namanya hitung. Jadi biasanya soal di UKAI itu adalah soal vignette namanya. Jadi ada soal ceritanya, ya. Ada soal cerita, kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Itu ini ya. Dan biasanya soalnya itu ada fase minyak, fase air, ya. Nah, yang perlu
Diketahui di dalam suatu krim atau lotion itu ada bahan tambahan humectant. Contoh bahan tambahan humectant apa? Ada yang masih ingat nggak? Gliserin, Gliserin ya, gliserin, propilen glikol propilen, ya, itu sebagai humectant. Dia bisa apa namanya mengikat air ya, membantu melembabkan ya humectant. Oke. Emulsifier atau emulgator, ada yang masih ingat contohnya? Arab Ibu. twin span, Twin span. Oke, jadi kalau twin span itu golongan surfaktan yang apa? Yang non-ionik ya. Jadi surfaktan yang non-ionik twin span. Oke. Mungkin nanti ada yang masih ingat tentang eh, triethanolamin stearat ya. Jadi TEA yang digabung dengan asam stearat akan membentuk emulgator triethanolamin stearat. Nah, itu kemarin juga keluar itu ya. Triethanolamin stearat ya. Thickening agent. Contohnya adalah setil alkohol ya. Kalau kita tambahkan setil alkohol itu bisa membantu meningkatkan viskositas dari sediaan krim ya. Jadi misalnya krim itu agak encer gitu ya supaya viskositasnya itu meningkat dan sesuai dengan tekstur krim yang bagus bisa kita tambahkan setil alkohol ya. Antioksidan. Antioksidan ini ada yang larut air, ada yang larut minyak. Ya, contoh antioksidan yang larut air apa? Ada yang tahu? Antioksidan larut air. Larut air apa? Vitamin B dan C, Bu. Vitamin C. Oke. Vitamin C ya, antioksidan yang larut air. Ada lagi nggak selain itu? Vitamin C. Oke. Kalau vitamin C itu kan agak sensitif pH ya. Jadi dia maunya pH asam. Kalau yang nggak sensitif pH apa ya? Misalnya kita mau pakai yang apa namanya antioksidan yang larut air, tapi dia nggak sensitif pH. Apa? Dia masih ingat nggak? Natrium metabisulfit. Ya, nah ini harus dicatat ya supaya ingat nih beberapa bahan tambahan antioksidan yang larut air ya. Kita bisa pilih natrium metabisulfit. Kalau yang larut minyak contohnya apa? Contoh bahannya antioksidan larut minyak, Vitamin E, vitamin E, oke. Selain itu, BHA, Ibu. BHA panjangannya apa itu ya? Tahu ingat nggak? butylate hidroksianisol, Butil hidroksianisol ya, karena nanti keluar di itu tuh apa namanya di soal itu nggak BHT gitu atau BHA gitu, tapi butil hidroksianisol. Tadi saya nyebutkan BHT. Kalau BHT apa ya? Butil hidroksi toluen ya. Jadi kapan kita pakai antioksidan larut minyak? Kalau di dalam formula kita bahan aktifnya larut minyak dan kita menggunakan minyak-minyak. Ya, misalnya dalam formulasi krim itu ada olive oil, ada asam stearat yang mungkin mudah tengi, kita tambahkan antioksidan yang larut minyak. Ya, kalau kita punya bahan aktif
Misalnya ekstrak-ekstrak gitu, dia larut air. Kita bisa tambahkan antioksidan yang larut air. Ya, pengawet. Contoh pengawet apa? Nih pagi, nih pasol. Itu kan nama dagang ya. Nama generiknya apa ya? Nama generiknya, Oke. nama generiknya metil paraben, propil paraben ya. Karena bisa jadi ya, apalagi kalau di UKI itu yang keluar tuh biasanya nama generiknya bukan nama dagangnya. Ya, mungkin kenal nih pagi di Pasol, tapi nama generiknya ternyata nggak kenal. Misalnya dalam formula krim nanti ada metil paraben, propil paraben, terus suruh ngitung pengawetnya gitu. Nggak kenal nih metil paraben itu apa ya gitu. Padahal dia pengawetnya ya. Jadi eh, kalian harus punya catatan nih mengingat nama generik dari bahan-bahan tersebut ya. Sequestering agent, ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Sequestering agent, apa? Eta. Ya, ETA ya, natrium edetat ya. Biasanya paling banyak itu ETA atau asam sitrat ya. Tuh, ya. Jadi apa namanya? Harus dipelajari lagi karena nanti ketika muncul di soal itu adik-adik bisa apa namanya memilihkan bahan tambahan yang sesuai ya. Oke, mungkin itu ya matrikulasi dari saya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, jadi apa adik-adik kalau bisa punya rekapan ya. Tadi itu bahan tambahan, fungsinya dan contoh paling nggak minimal 2 yang kalian hafalkan. Ya, sehingga nanti ketika menemui soal itu adik-adik nggak ngeblank eh, apa namanya terhadap fungsi-fungsinya ya gitu ya terutama kalau untuk menjawab dan memastikan Anda kompeten membuat formulasi ya merancang formulasi. Tuh. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk matrikulasinya saya akhiri ya sampai sini untuk adik-adik angkatan eh, 16 ini. Semoga adik-adik selalu semangat ya untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan PSPA-nya. Ya, semangat terus. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. semangat ya.